Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Tetap setia dalam masa Prapaskah ini. Tuhan menyertai kita. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana. Tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan Dia yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Melalui bacaan Injil pada hari ini, saya merenungkan bahwa pada zaman Yesus sudah banyak orang yang iri hati terhadapnya. Sikap iri hati ini sudah muncul sekian tahun yang lalu. Itulah kelemahan manusia. Kadang orang tidak mau melihat kelebihan orang lain. Orang tidak mendukung perbuatan baik orang lain. Ini juga yang dialami oleh Yesus. Yesus adalah orang baik dan orang benar. Yang dia lakukan itu semua kebaikan dan kebenaran yang dia katakan. Tetapi sayang, ia ditolak, dia dimusuhi, dia dibenci oleh orang-orang Yahudi. Yesus datang bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Allah yang mengutus dia. Maka dia melakukan apa yang diperintahkan Bapaknya. Dia tidak melakukan keinginan pribadinya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus dibenci oleh orang-orang Yahudi karena begitu banyak orang yang terkagum-kagum melihat Yesus, kepribadiannya. Dia mengajarkan sesuatu, tapi dia mempraktekkan apa yang dia ajarkan kepada orang banyak. Ini yang orang lihat yang tidak ada dalam diri orang Farisi dan orang-orang Yahudi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, orang-orang Yahudi berjuang untuk membunuh Yesus karena mereka menganggap Yesus itu satu saingan bagi hidup mereka. Karena bagi mereka Yesus itu latar belakangnya mereka tahu dari mana ia datang. Kita diajak untuk tidak melihat seseorang berdasarkan masa lalunya. Orang bisa berubah menjadi pribadi yang baik. Kita berjuang untuk menuntun orang lain supaya mereka juga bersatu dengan Allah. Mereka meninggalkan kejahatan dan bersatu dengan Allah. Dan ketika orang berbuat baik, jangan pernah memberhentikan orang yang berbuat baik. Karena perbuatan baik seseorang yang ia lakukan bukan datang dari dirinya, tapi berasal dari kuasa Allah sendiri. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk semua berkat yang kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi kami semua. Engkau tahu siapa kami. Engkau tahu apapun yang menjadi pergumulan dalam hidup kami. Bantulah kami satu persatu Tuhan. Jangan biarkan kami mengalami keputusasaan dalam kehidupan kami. Tapi tetap percaya bahwa Engkau Bapa yang maha baik. Terima kasih Tuhan. Bantulah kami untuk tidak membenci siapapun atau melukai hati orang lain. Semoga kami selalu mendengarkan perintah-Mu dan mewujudkan itu dalam perbuatan-perbuatan kami. Berkati kami selalu Tuhan. Agar kami saling mengasihi, saling mencintai dan saling tolong-menolong satu sama lain. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.